Oke, halo rekan mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online. Ini adalah inisiasi kedua atau sesi kedua. Pada sesi ini, kita akan belajar mengenai korespondensi bisnis. Nah, nanti silahkan kalian akses materinya yang dalam bentuk PPT maupun video, dan jangan lupa untuk aktif dalam diskusi. Setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep-konsep dalam korespondensi komunikasi bisnis dan penerapannya di berbagai aktivitas bisnis. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan mengenai pengertian dasar korespondensi bisnis, fungsi, tujuan, dan manfaat proses pesan informatif, peran manajer baik dalam korespondensi bisnis, serta peran pesan positif, informatif terhadap masyarakat atau konsumen maupun dengan sesama pesaing perusahaan ataupun bisnis. Dan bagian terakhir kita akan melihat mengenai surat informatif dan juga memo. Nah, Anda diharapkan aktif mengikuti diskusi gitu ya, karena diskusi memiliki bobot penilaian tersendiri seperti yang sudah disampaikan di sesi pendahuluan, gitu ya. Jangan lupa untuk berlatih mengerjakan soal-soalnya melalui latihan sesi. Nah, sumber utama dalam yang dipakai dalam modul ini adalah modul Hadianto Ferry 2023 mengenai komunikasi bisnis, include di dalamnya komunikasi bisnis Universitas Terbuka Jakarta. Oke, saya akan share ya terkait materinya, saya akan sampaikan sedikit. Oke, seperti yang Anda lihat, eh, hari ini Anda akan mempelajari tentang komunikasi bisnis, gitu ya, di sesi kedua. Adapun submaterinya mengenai korespondensi komunikasi bisnis. Oke, pengertian dasar dari korespondensi bisnis itu sendiri, gitu ya. Apa sih korespondensi bisnis? Gitu ya. Korespondensi bisnis merupakan macam aktivitas pertukaran informasi melalui media surat menyurat. Di sini untuk menunjang aktivitas bisnis. Nah, yang biasa digunakan yaitu biasanya surat, email, dan juga memo. Nah, ketiganya itu merupakan biasanya digunakan organisasi untuk pemberitaan ke karyawan, memberikan arahan, prosedur, permintaan data, barang, dan lain-lain. Oke, korespondensi bisnis terkait surat atau letter. Ini biasanya ditulis gitu ya, untuk menyampaikan pesan atau isi dari surat yang hendak disampaikan. Nah, kita harus tahu ciri-ciri surat yang baik seperti apa. Yang pertama, dia harus pesannya tertulis, ada isinya dari surat berisi informasi dan berita, dan juga memiliki bagian-bagian khas surat gitu ya. Nah, ciri-ciri surat yang baik pertama gitu ya. Tadi pesan tertulis artinya menyampaikan pesan dan ada gitu ya pesannya ke penerima surat. Yang kedua, isi dan suratnya berisi informasi. Jadi ada informasinya, apakah tentang peluncuran produk baru, tentang penawaran atau permainan produk dan lain-lain. Yang ketiga, ada bagian khas surat. Misalnya nih, adanya kepala surat, nomor surat, tanggal, lampiran, salam pembuka, isi, salam penutup, nama terang, dan juga tanda tangan. Ya. Fungsinya untuk apa surat gitu ya? Satu, jelas untuk komunikasi gitu ya, menyampaikan berita bisnis antar perusahaan ataupun internal perusahaan. Yang kedua, alat penyampaian sesuatu. Jadi sarana komunikasi, penyampaian sesuatu, misalkan menyampaikan berita gitu ya seperti itu. Terus bukti tertulis yang dikirimkan ke rekan perusahaan atau yang bukti yang diterima gitu ya. Yang keempat, alat untuk mengingat surat bisnis yang diterima dan dikirimkan. Jadi kita tahu, oh ini ada buktinya gitu ya untuk pengingatnya. Yang kelima, sebagai bukti sejarah, artinya memang ada apa namanya dokumentasinya gitu ya seperti itu. Yang keenam adalah pedoman kerja surat bisnis berkaitan dengan surat keputusan. Jadi kalau misalnya ada terkait SK gitu ya, atau perintah kerja, ini bisa dijadikan pedoman. Yang ketujuh, sebagai media promosi bagi pengirim surat, gitu ya, karena di dalamnya bisa misalkan ada sarana promosi gitu ya, manfaatkan untuk yang dimanfaatkan oleh perusahaan. Oke, yang tadi surat. Yang kedua adalah memo. Nah, dalam memo
Ada hal-hal yang diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, guide word. Jadi dalam memo itu ada tanggal, date, to from, gitu ya, dari siapa kepada siapa, sama subjeknya. Jadi ada judul memo biasanya di tengah atas kalau judul memo. Nah, kalau memo tidak diakhiri dengan penutupan atau tanda tangan biasanya. Jadi cukup biasanya pengirim menuliskan inisial nama setelah mengirim, gitu ya. Yang pertama surat, yang kedua memo, yang ketiga email. Email juga merupakan bagian dari surat, gitu ya, atau electronic mail, surat elektronik. Bagian-bagiannya dari email sendiri pasti ada pembukanya, gitu ya. Ini gagasan utama. Terus ada tubuh atau bagian isinya. Ini yang mendukung gagasan utama. Yang terakhir ada bagian penutupnya, gitu ya. Ini yang memberikan informasi ataupun rangkuman biasanya, gitu ya. Terus di sini juga biasanya ada terkait tanggal ataupun deadline ataupun kesimpulan dari eh, body surat tersebut, body email tersebut. Pesan positif dan informatifnya biasanya tujuan dari pesan informatif gitu ya, memberikan informasi atau kabar baik, terus bisa dibaca oleh pembacanya gitu ya, dipahami dan biasanya ada information view-nya gitu ya, jadi pandangan informasi. Terus untuk menghilangkan elemen-elemen negatifnya gitu ya, itu yang tujuan utamanya. Kalau tujuan pendukungnya gitu ya, membangun good image dari si penulisnya gitu ya, juga membangun good image dari organisasinya gitu ya. Atau untuk menumbuhkan gitu ya relationship antara writer sama reader, jadi antara si penulis dan pembacanya. Atau untuk mengurangi atau mengeliminasi gitu ya correspondence on the same subject, artinya bahwa korespondensi yang judulnya sama gitu ya. Menulis email tadi sudah disampaikan gitu ya, email itu seperti apa gitu ya. Jadi ada guidelines-nya dalam menulis email, jadi ada etikanya, etiket gitu ya. Penggunaan semua huruf besar hanya untuk menekankan saja biasanya, jadi nggak boleh pakai caps lock semua gitu ya. Terus jangan gunakan pesan marah dengan menggunakan email. Jika Anda punya konflik seseorang, sebaiknya dengan tatap muka. Kirimkan kepada seorang yang hanya mereka yang dibutuhkan saja gitu ya. Nah, karbon copy atau misalkan kopiannya bisa dikirimkan ke atasan. Atau terus ketika merespon sebuah email, sertakan bagian pesan yang asli biasanya biar dipahami gitu ya. Ini respon ke mana gitu. Nah, ketupan eh, pesan asli jika panjang pesan aslinya, letakkan respon pesan tersebut terlebih dahulu baru pesan aslinya. Jadi responnya di atas, pesan aslinya di bawah gitu ya. Tujuan pesan informatif tadi gitu ya. eh, ada beberapa tujuan, berita negatif dan informatifnya mempunyai tujuan seperti yang Anda lihat gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga ini ya. Nah, jadi itu pengantar untuk materi kali ini. Nanti kalian baca lagi gitu ya, kalian cek lagi dan kalian kerjakan latihannya. Sekian, sampai bertemu di pertemuan berikutnya dan tolong dikerjakan diskusinya.